Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat, sehat rohani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera, makmur merata, berdasarkan Pancasila. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rapor penekanan dan usaha mengurangi aksi Kabupaten Brebes. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah membuat kami semua sebagai penyegar, pembangkit dan menggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun. Sebagai bukti syukur kami dan persembahan kami kepadamu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, didikan ilmu kami, agar kami bisa memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah acara ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, tak sedikit pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dan menuntut kami. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, sila tiga persatuan Indonesia. Kejujuran memang kadang membuat tidak nyaman. Amal betul. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Bupati. Terbiasa kalau sambutan Bapak dulu disebutkan di Bupati, luar biasa hari ini. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat langsung mengadakan yang ketemu kita semua. Acara ini memang sudah kita. Jadi kenapa kemudian kita melaporkan jujur Bu, agar kita tahu persis janjinya dosa kita itu di mana. Maksudnya kematian ini kita runut mana yang harus
kita perbaiki. Dari 32 sampai bulan 32 ya, betul ya, betul ya. Mau dikoreksi 32 ya. Sampai bulan Juli ini, begitu ada yang meninggal, maka tim kita menelusur dulu sebelum audit yang melibatkan banyak pihak. Ternyata memang banyak yang harus kita perbaiki. Semua ini punya andil yang sama, yang keterlambatan, baik di masyarakat maupun di Paskes tingkat 2. Sehingga ayo kita dalam COVID morning ini nanti bersama-sama jujur, tidak usah saling menyalahkan, jujur pada diri sendiri, ya, jujur pada diri. Misalnya, oh harusnya saya jam sekian datang tapi nggak datang, gitu kan. Ya, kalau sudah jujur pada diri sendiri, insya Allah meskipun itu tidak nyaman, tapi bisa kita nikmati. Betul-betul ya Pak Ketua gitu ya. Ini memang saatnya kita harus jujur. Kalau memang meninggalnya banyak, ya kita laporkan. Tetapi Ibu, kita tidak usah galau karena memang penduduk kita yang tinggi dan angka kelahiran kita paling tinggi se-Jawa Tengah. Kita ada untuk 2020 ini taksiran untuk kelahiran kita ada 33.000, 33.000 sekian, paling tinggi. Dan kelahiran, insya Allah kita bisa turun. Tim itu sambutan saya itu sekali lagi matur nuwun, resikonya jauh lebih besar daripada tidak operasi. Tim itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diwakili langsung Bapak Dr. Haji Rasidin, Direktur RSUD. Ya. Ini WA-nya lagi. Terus yang lain lagi barangkali tidak bisa saya sebut dalam kegiatan rapor upaya penurunan AKI, angka kematian ibu di Kabupaten Brebes, yang alhamdulillah semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, semangat di dalam kita membangun Kabupaten Brebes, dan semangat di dalam kita melakukan upaya dan peningkatan kesehatan, yaitu di mana khususnya layanan untuk ibu hamil, bayi yang lagi dikandung maupun dilahirkan, agar semuanya panennya selamat, bayinya sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang ya, memang saya menyadari kita semuanya karena situasinya COVID-19, pandemi Corona, sehingga memang tidak bisa kita tanggap langsung karena adanya hal-hal yang biasanya harus kita lakukan, protokol kesehatannya ini kita lakukan, sehingga memang banyak dari petugas, bukan petugas kesehatan langsung, tapi mungkin Bapak Ibu warga kita yang biasanya tanggap tandang langsung ikut nandangin ini, karena adanya COVID mereka juga kan menjaga keselamatannya, sehingga akhirnya angka ini bisa angkanya semakin tinggi. Nah, harapan saya karena COVID-nya memang masih, tapi dalam 1 tahun masih ada 5 bulan yang harus kita lalui. Haruskah angka ini bertambah? Tidak mungkin. Artinya jangan, ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, semua ini kita bersama-sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti bagaimana di desa, ya, ada kepala desa, ada kader-kader posyandu, ada puskesmas, ya, ada ulama dan tokoh masyarakat. Kalau kita lihat kasus aktif di Kabupaten Brebes, ini sebenarnya lebih kepada apakah setelah ya, saya mohon Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kan sudah diserahin sebagai pemerintah pusat dari provinsi dan kita semuanya, bahwa AKI harus kita kurangi, bayi juga AB juga harus dikurangi, jangan sampai ada kematian yang semakin banyak. Stunting juga kita kurangi, jangan sampai lahir dengan stunting lagi setelah usia 2 tahun. Ini yang harus bersama-sama Bapak Ibu sekali lagi dalam rakor ini tolong dibahas satu persatu.
yang meninggal laki itu berawal dari apa? Nah ini yang harus kita tuntut untuk analisa ini, kita evaluasi, terus kita lakukan tindakan-tindakan. Saya minta laporan tertulis nanti hasil lapor ini. Layanan untuk hamil dan khususnya ibu hamil yang melahirkan maupun proses ibu mulai kehamilan sampai bayi yang dilahirkan biar manennya sama, bayinya sehat. Kepada semua eyang-eyangnya, biar nanti eyang-eyangnya juga menyampaikan kepada semuanya. Kalau angkanya ini angka kelahirannya tinggi dan banyak yang meninggal, kan juga pengaruhnya ke ibunya juga meninggal. Karena kalau udah usia di atas 30 mereka melahirkan juga ini. Contoh saya kan punya ini yang relang saya tanya, Bu, itu bayi ini siapa? Ini putune aku. Ini putune mami, kira putune rolas, anaknya 5. Rolanya penekanan dan pengurangan AKI dan AKB di wilayah masing-masing akan bisa dilaksanakan dengan baik. Terus ini ada forum masyarakat Madani yang mungkin di lapangan ini katanya akan menyampaikan beberapa hal. Silakan, mumpung saya belum ke sana, saya ingin mendengarkan apa saja. Ya. Terus nanti dilanjutkan Bapak Ibu ya sampai dengan hasilnya. Hasil rakor ini realisasi di lapangannya harus benar-benar secara teknis apa saja. Saya kepada Ibu Bupati yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang kami hormati, serta para hadirin yang ada di sini yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam manennya selamat, bayinya sehat. Langsung saja, kami dari Forum Masyarakat Madani Peduli Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Brebes, sebelumnya mohon maaf karena kemarin secara pribadi saya sudah membuat pesan singkat terhadap Ibu Bupati terkait dengan kenaikan angka kematian ibu di Kabupaten Brebes. Karena kami menganggap bahwa ini adalah perlu sekali mendapatkan penanganan yang sangat maksimal. Kita dari FMM tidak akan melihat seberapa besar angka itu yang ada di Kabupaten Brebes, tetapi kita berusaha bersama-sama agar kasus kesakitan pada ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas itu dapat terselesaikan dan dapat ditolong oleh semua pihak. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah yang pertama, sebagai rekomendasi kami dari FMM adalah perbaikan sistem rujukan di Vaskes. Kemudian perjanjian kerjasama didesak segera diselesaikan dan disosialisasikan. Karena dari dulu semenjak 2014 kita di Kabupaten Brebes itu sudah ada PK lintas batas pendampingan ibu hamil yang akan dirujuk ketika di rumah sakit wilayah Bumiayu itu sudah tidak menerima lagi, kita kesulitan ke Margono dengan alasan kita lebih mementingkan wilayah kita sendiri, yaitu di wilayah Banyumas. Kemudian yang kedua, kami mendesak AMP 100% terhadap kasus ibu hamil dan rekomendasinya ditindaklanjuti melalui pertemuan stakeholder. Kemudian surat edaran tentang tata laksana PEB perlu direfresh mengingat studi tentang mitigasi kasus PEB. Sebab dari hasil analisa yang ada, yang kami dapatkan, 40% dari kematian itu disebabkan karena PEB. Di dalam Permendes di pasal 8 itu disebutkan bahwa hak layanan dasar sosial itu wajib dilaksanakan oleh desa melalui dana desa. Di antaranya adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, sehingga kami mohon dari Pemda itu sedikit banyak lebih mengintervensi desa agar desa tidak hanya berkutat pada suatu pembangunan berupa fisik, tetapi meninggalkan pembangunan berupa budaya, apalagi tentang kesehatan di masyarakat. Kemudian lagi, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemda dalam hal ini jangka pendeknya adalah
perbaikan sistem rujukan KIA dari puskesmas ke rumah sakit, AKI dan AKB, surat edaran Bupati tentang persalinan 4 tangan, Pergub nomor 47 tahun 2012 tentang peningkatan pemberian ASI, kemudian SK Bupati tentang pembentukan krisis center AKI. Nah, ini semua kami pandang ini belum terkomunikasikan dengan baik. Masyarakat di Kabupaten Brebes sebagian besar ini belum mengetahui tentang aturan-aturan yang dibuat oleh Pemda Brebes itu sendiri. Sehingga harapannya komunikasi kita nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala dan menjadi tingginya AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Kemudian selama ini kita masih menganggap bahwa AKI di Kabupaten Brebes itu adalah suatu hal yang biasa, bisa tertolong, bisa dihambat, dan bisa menjadikan kita orang-orang yang peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Mungkin itu dulu dari kami selaku wakil dari FMM. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 21 Juli ini kita realisasikan. Saya mohon kepada Pak Dokter spesialis kandungan, Bapak Dokter Sigit, mohon dibantu biar semuanya benar-benar AKI ini bisa kita kurangi sama AB, ya, begitu ya. Ini terima kasih semangatnya Bapak Ibu hadir di sini lebih pagi ya, karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang lain dan ini sangat urgent sekali. Angka 32 baru ke rumah sakit tadi banyak sekali disampaikan ya, katanya masyarakat masih belum tahu persis bagaimana biar AKI ini benar-benar berkurang, seakan-akan masyarakat tidak peduli. Padahal kita pemerintah sangat tanggap dan peduli bahwa AKI ini menjadi hal yang harus kita benar-benar kurangi dan kita dorong untuk ditekan. Nah, bagaimana realisasinya tadi katanya kita kurang sosialisasi